Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Kita masuk ke bagian yang kedua dari video time value of money, yaitu tentang present value. Seperti yang teman-teman ketahui, kemarin present value itu adalah nilai dari uang yang nantinya akan kita terima atau kita keluarkan jika dinilai sekarang, gitu ya. Jadi misalkan di masa yang akan datang, teman-teman akan mendapatkan hasil dari suatu investasi ataupun misalkan berasal dari pengembalian pinjaman. Intinya kita akan memperoleh suatu dana beberapa tahun yang akan datang, kemudian nilai tersebut, uang tersebut yang nantinya akan kita terima, kita akan nilaikan sekarang berapa. Nah, konsepnya sama seperti future value, teman-teman. Ketika dana yang kita terima nanti itu kita sebut sebagai cash flow atau nilainya sama dengan future value. Kemudian dana tersebut berdasarkan waktu tertentu dan nilai interest tertentu. Ketika kita nilai sekarang di masa sekarang, makanya di sini timeline-nya adalah 0 itu masa sekarang, berapa nilainya? Itu konsepnya present value. Nah, rumusnya ketika jumlah dana atau cash flow yang kita terima itu hanya ada satu kali, maka rumus PV sama dengan cash flow dibagi 1 plus I pangkat N. Kalau kemarin, sebelumnya future value sama dengan cash flow dikali gitu ya, 1 plus I pangkat N. Nah, karena ini kita kebalikannya dari future value yaitu present value, sebenarnya yang kita cari itu adalah cash flow sekarang, nilai sekarang, sehingga cash flow-nya yang akan datang kita bagi dengan 1 plus I pangkat N. Contoh, misalkan Anda berencana ingin memiliki dana sebesar $50.000 2 tahun yang akan datang. Jadi nanti 2 tahun yang akan datang kita akan memperoleh dana sebesar $50.000. Kemudian berapa uang yang harus Anda tabung saat ini? Berapa nilai saat ini jika uang tersebut nantinya 2 tahun yang akan datang disimpan di bank X yang memberikan interest rate sebesar 5% per tahun. Oke, berapa uang yang harus Anda tabung saat ini? Karena saat ini berarti itu adalah konsepnya present value. Kita masukkan, diketahui cash flow-nya 2 tahun yang akan datang akan memperoleh dana 50.000, kemudian N-nya 2 tahun, I-nya 5%, sehingga PV sama dengan 50.000 dibagi 1 plus 5%, I-nya 5% per tahun, pangkat 2, karena akan diterima nanti 2 tahun yang akan datang. Nah, teman-teman bisa hitung di kalkulator gitu ya, maka nilainya adalah 45.351,47, atau bisa teman-teman hitung di Excel menggunakan financial calculator. Jadi di sini saya tuliskan terlebih dahulu cash flow 2 tahun yang akan datang adalah 50.000, kemudian I-nya 5%, N-nya adalah 2 tahun, sehingga nilai present value caranya sama, klik formula, kemudian insert function, kemudian pilih yang financial. Nah, karena kita mau cari PV, present value, kita cari di bagian select function-nya adalah present value, PV. Nah, di sini PV, kemudian di OK. Nah, akan keluar suatu jendela seperti ini. Nah, kita masukkan rate-nya berapa? Rate-nya 5%. Kemudian N-nya 2 tahun. Nah, future value-nya nanti kita akan terima berapa? 50.000 toh, kita tuliskan di sini 50.000. Sehingga nilainya sama dengan
present value dari uang yang nantinya akan kita terima 50.000 di 2 tahun yang akan datang adalah 45.351,47. Sama seperti ketika kita menghitung menggunakan kalkulator biasa gitu ya. Lebih mudah. Kemudian Bu, misalkan kalau Anda mengharapkan dana sebesar 100.000 dalam waktu 5 tahun dengan asumsi interest rate 5%. Berapa uang yang harus Anda tabung sekarang? Berarti kita tinggal ganti cash flow-nya adalah 100.000, kemudian N-nya 5 tahun dan asumsi interest rate-nya adalah 5% per tahun. Kita hitung di sini cash flow-nya 100.000 misalkan, kemudian interestnya sama 5% dalam waktu 5 tahun. Berapa PV-nya? Tinggal masukkan saja PV. Nah, di sini ada PV, rate-nya sama 5%, N-nya 5 tahun, kemudian future value-nya yang akan kita terima adalah 100.000. Sehingga nilai dari uang yang akan kita terima nanti 5 tahun yang akan datang 100.000 kalau dinilai sekarang sebesar 12,86. Sebentar. Oh sorry, rate-nya belum saya kasih persen. Nah di sini sebesar 78.352. Oke. Nah, itu jika uang cash flow-nya kita terima 1 kali. Nah, bagaimana dengan ketika cash flow-nya kita terima berkali-kali setiap periode? Nah, kita bisa menggunakan konsep annuity sama seperti future value. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa annuity itu ada 2 jenisnya gitu ya. Ada yang ordinary annuity, ada yang due annuity. Kalau ordinary berarti uang kasnya kita terima setiap akhir tahun. Kalau due kita terima setiap awal tahun. Misalkan Anda berencana menyimpan uang sebesar 5.000 setiap akhir tahun. Berarti ini kasusnya adalah ordinary. Selama 3 tahun, berarti N-nya 3, cash flow-nya adalah 5.000. Di Bank X yang memberikan interest rate sebesar 5% per tahun. Berapa uang Anda jika dinilai sekarang? Nah, karena ini adalah setiap akhir tahun, berarti kita pakai rumus yang ini. PVA ordinary sama dengan cash flow dikali 1 min 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I. Sama, I-nya itu adalah interest rate, kemudian N-nya itu adalah jangka waktunya. Nah, kita masukkan di sini cash flow 5.000, kemudian 1 min 1 per 1 plus I-nya 5%, N-nya 3 tahun, kemudian I-nya 5%, sehingga kita peroleh 13.616,24. Atau kita bisa juga gunakan financial calculator yang ada di Excel. Caranya sama teman-teman. Nah ini dia. Saya tuliskan terlebih dahulu ya, cash flow-nya sebesar 5.000, kemudian N-nya adalah 3 tahun, I sebesar 5%. Oke, berapa PV annuity-nya? Yang ordinary. Oke, insert function, kemudian financial, dan cari PV. Nah, oke. Kita masukkan di sini rate-nya sebesar 5%, kemudian N-nya 3 tahun. Karena ini pembayarannya berulang, menabungnya berulang setiap akhir tahun, berarti kita masukkan di payment sebesar 5.000, menabung sebesar 5.000 per tahun. Nah, kemudian ordinary, karena ordinary kita masukkan
payment at the end of the period, jadi 0 di sini. Kalau due tinggal diganti 1. Oke, kita oke saja. Nilainya adalah sebesar 13.616,24. Sama nilainya dengan cara kita menghitung secara manual di kalkulator. Paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya itu Bu, kalau cash flow-nya sama setiap tahun. Saya nabungnya sama. Nah, kalau nabungnya beda-beda gimana Bu? Konsepnya sama seperti future value. Kalau kalau cash flow-nya berbeda-beda, kita nggak bisa gunakan rumus yang annuity. Kita gunakan rumus yang awal tadi, yang dasar. Tapi kita hitung per cash flow. Jadi kita present value kan setiap cash flow yang kita keluarkan. Jadi misalkan Anda berencana menyimpan uang sebesar 5.000 di akhir tahun pertama, kemudian 3.000 di akhir tahun kedua di Bank X yang memberikan interest rate sebesar 5% per tahun. Berapa uang Anda jika dinilai sekarang? Oke. Nah, ini sudah saya buatkan timeline. 0 itu adalah masa sekarang, kemudian 1 ini adalah tahun pertama. Cash outflow kita adalah 5.000, menabung sebesar 5.000. Kemudian di tahun yang kedua menabungnya 3.000. Nah, karena mau kita nilaikan sekarang, maka arah panahnya ke 0, ke sekarang gitu ya. Kita hitung per masing-masing cash flow berapa PV-nya. Sehingga kalau kita ditanya berapa uang Anda jika dinilai sekarang, itu adalah penjumlahan dari PV masing-masing cash flow. Nah, ini nanti kita hitung 5.000 ini kalau di PV-kan nilainya berapa, kemudian 3.000 kalau di PV-kan nilainya berapa, baru dijumlah. Oke, caranya PV1 kita cari untuk yang cash flow yang 5.000 ditabung di akhir tahun pertama. Berarti cash flow dibagi 1 plus I pangkat N rumusnya toh. Ini kenapa pangkat 1? Karena dia baru nabung gitu ya 1 tahun di akhir tahun pertama, kemudian ditarik ke sekarang. Berarti kan nabungnya baru 1 tahun. Pangkatnya 1. 5.000 dibagi 1 plus 5%. Pangkat 1 nilainya kalau kita hitung di kalkulator adalah 4.761,9. Bisa teman-teman gunakan kalkulator manual, bisa juga menggunakan kalkulator finansial. Caranya persis sama kayak tadi. PV yang kedua, kita hitung nilai cash flow dari 3.000 kita PV-kan, kita nilaikan sekarang, kita masukkan 3.000 dibagi 1 plus I-nya sama 5%, pangkatnya 2 karena ketika kita hitung mundur gitu ya, di akhir tahun kedua sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun 1, 2, pangkatnya 2 sama dengan 2.721,08. Teman-teman bisa gunakan kalkulator manual atau juga bisa gunakan kalkulator finansial di Excel. Nah, sehingga PV totalnya uang kita yang 5.000 dan 3.000 ketika nilainya kita hitung nilai sekarangnya, yaitu adalah penjumlahan dari PV1 ditambah dengan PV yang kedua, yaitu sebesar 7.482,98. Gimana teman-teman? Paham sampai di sini? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke video yang ketiga.